Ya, Rama masih ingat nggak mainan kuno yang namanya dulu otok-otok? Nah, ini sudah populer banget nih. Puluhan tahun yang lalu itu udah Iya, ada mainannya. ingat. Itu yang Iya. diputer-puter, terus udah Iya. gitu bunyinya otok Otok, gitu kan. otok. Aku sempat punya itu, Iya. Rit. Tapi sekarang kayaknya jarang banget ya mainan itu beredar ya, Rit ya? Iya, dan mainan tradisional ini juga sudah sangat langka sekali ya. Dan itu tradisional sekali dan juga hanya tersisa di segelintir orang saja yang memainkannya pun begitu. Dan salah satunya itu bernama Joyo Sumarto, yaitu seorang warga Bantul, Yogyakarta yang sudah puluhan tahun membuat otok-otok sampai sekarang. Berikut liputannya. Itulah bunyi permainan yang kini sudah jarang kita jumpai. Namanya otok-otok, sebuah permainan sederhana yang terbuat dari bambu. Dari tangan renta Joyo Sumarto, mainan ini masih bertahan. Di rumah sempit berpagar bilik bambu inilah Mbah Joyo, begitu ia disapa, terus bersemangat membuat berbagai mainan tradisional tanpa memperdulikan banyaknya mainan yang laku dijual. Uang bukanlah segalanya bagi janda tua ini, namun dirinya bertekad untuk melestarikan sebuah permainan yang kini hampir punah. Umur kula pun 8 kirang sithik kok. Terus kula melu gawe simbok niku ket iso gawe terus melu gawe. Iki didol pinten Mbah tunggale? 1.500. Iku napa mawon Mbah sing didamel sih Mbah? Geming iki meh ngotok-otok ditirang. Nggih. Manukan ning dereng gawe, klontongan ya dereng gawe. Oh. Pinten jenis niku Mbah? 5 ya Emon. Meskipun sudah mulai keriput, aura kebahagiaan dan semangat hidup masih jelas terpancar dari wajahnya. Tangan renta Mbah Joyo juga begitu terampil memotong dan menyayat bilah-bilah bambu hingga menjadi sebuah bentuk desain mainan. Bambu pertama dipotong dengan panjang sekitar 5 cm. Kemudian pelepah bambu dipasang pada permukaannya, lalu dipotong sesuai diameter bambu. Untuk merangkainya, Mbah Joyo menggunakan kertas berwarna agar lebih menarik. Satu hal yang unik, Mbah Joyo menggunakan perekat dari nasi, bukan lem dari pabrik. Selesai dililit dengan kertas berwarna, satu persatu bentuk kemudian disusun dan dirangkai dengan bahan lainnya hingga menjadi mainan sederhana. Tidak hanya otok-otok, Mbah Joyo juga membuat permainan lainnya, seperti kipas kertas, angkrek, wayang kertas, kelotok, manukan, dan kelontong. Kondisi fisiknya yang mulai renta membuat Mbah Joyo tak mampu lagi menjualnya berkeliling kampung. Ia hanya menunggu pembeli dan para penjual mainan kulakan di rumah sederhana ini. Belasan tahun lalu, Mbah Joyo bisa menjual sedikitnya 12 buah otok-otok per hari. Saat ini menjual 6 buah saja ia kesulitan. Bahkan Mbah Joyo sering tidak memperoleh uang meskipun sudah berhari-hari menunggu pembeli datang. Padahal mainan itu hanya ia jual seharga Rp1.500 per buah. Meski tidak lagi dilirik anak-anak, Mbah Joyo mengaku tidak akan berhenti membuat permainan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Yogyakarta ini. Ia mengaku masih siap bersaing di tengah permainan modern yang terus berkembang, meski di dalam benaknya terbesit kekhawatiran mainan tradisional ini akan punah. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.